pariwisata. Lanjut. Mungkin saat ini juga menjadi pariwisata angkut setelah Iya, ada backsoundnya di situ, ada petir. Ini berarti otentik nih, kita lagi ngobrol di desa, di saung gitu ya. iya. Pengaruh nggak ke sini enggak kayaknya ya. Lanjut. Hai, perkenalkan, nama aku Andi Rutinia. Aku mahasiswa di Universitas Paramadina, jurusan Hubungan Internasional semester 7. Nah, hubungan internasional. Ini internasional itu kan mancanegara, Tapi sore hari ini saya ketemu dengan Andi nyasar ke desa. ini kira-kira apa tuh relevansinya internasional terus ini lokal kan gitu. Betul. Itu gimana tuh, bisa cerita nggak nih? Aku boleh cerita latar belakang aku ada di sini nggak nih? Nah, itu dia. Iya, jadi aku dan teman aku di sini pertama atas instruksi dosen kami di mata kuliah kepemimpinan dalam HI. Nah, beliau menginstruksikan kami untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester di semester 7 ini untuk melakukan pengabdian atau aktif sosial di desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya kami di antara dua dari kelompok mahasiswa yang juga melakukan hal yang serupa, Bapak. Ini hal yang menarik sih kalau Bapak tanya kenapa. Nah, itu dia, ikat dulu. Denda. Oke. Maaf. Lanjut. Iya, silakan. Kalau misalnya ditanya kenapa relevansinya kami yang seorang mahasiswa hubungan internasional ada di desa, ini yang menarik sih. Jadi aku pribadi menggambarkan hubungan internasional itu selayaknya interaksi antar individu akar. Iya. Kan kalau misalnya negara itu terlalu luas kan. Nah, negara itu kalau aku bisa menggambarkan antar individu seperti ini. Negara itu diisi oleh penduduk. Penduduk itu adalah sekelompok individu. Betul. Nah, berarti sekelompok individu itu dijadikan satu unit di nama negara. Iya. Betul kan? Betul. Nah, kalau bisa ditanya apa relevansinya interaksi tersebut, jadi di hubungan internasional itu, mungkin ini teori dasar hubungan internasional. Kalau hubungan internasional itu berartikan kita mempelajari interaksi antara suatu negara A dengan negara A dan atau satu negara A dengan kelompok negara. Nah, kalau misalnya ditanya gambaran ulang ke belakang bagaimana HI menurut kacamata aku seperti ini. Misalnya aku ini adalah aku individu adalah negara A. Nah, akar itu selaku individu negara B. Nah, kita berdua itu melakukan interaksi kan. Nah, kalau kita mungkin di antara dua individu interaksi sederhana. Tetapi kalau dibawa ke skup internasional itu menjadi interaksi yang kompleks kan. Gitu. Clear ya. Artinya sebetulnya bahwa sebuah entitas, ya kan, entitas negara itu ada entitas terdiri dari entitas-entitas gitu. Termasuk ya entitas lokal gitu. Jadi kalau ini dihimpun jadi ya negara itu termasuk lokalitas orang-orang gitu ya, termasuk desa-desa kayak gitu ya. Dan lagi juga kita kalau di hubungan internasional antar negara itu setiap negara itu membawa entitas, betul, entitas identitas. Nah, di mana kita itu sebagai negara punya labelitas bangsa. Nah, bangsa yang ada di dalam identitas negara yang dibawa ke
lingkup internasional itu akan mempengaruhi bagaimana negara berinteraksi dengan negara lain. Kayak kita berdua binatang. Aku yang punya identitas sebagai masyarakat di Jakarta, dan Akang yang punya identitas di masyarakat Pangandaran, itu kita kan saling berinteraksi. Nah, yang hal-hal tersebut jadi bisa mempengaruhi interaksi kita berdua seperti itu. Jadi kalau paham, kalau memahami, artinya kan interaksinya juga akan berkualitas kan. Betul. Oke, menarik. Jadi, nah di sini itu kira-kira ini ngapain aja nih yang diteliti, yang ditelisik gitu di sini di desa Cinta Karya ini ya? Iya, Cinta Karya. Ini namanya juga bagus, sudah puitis nih, Cinta Karya. Jadi sudah menginspirasi dari namanya aja gitu. Tapi Ali punya pandangan apa ya kira-kira tentang desa ini setelah sekian lama ya melakukan observasi kayak gitu. Ini mungkin agak berbeda sama yang di Jakarta kali akan kulturnya ya. Saya mungkin kalau bisa cerita sedikit kenapa saya dan teman saya kesini itu karena kan kita mau ada tujuan. Nah, tujuannya itu kami berniat untuk melakukan pembuatan program semacam iklan kreatif. Ya, seperti akan tahu kalau misalnya wisata kita kayak ini kan baru banget merintis. Nah, satu hal yang baru dirintis berarti wisata kita kali ini merupakan produk, betul? Suatu produk itu perlu banyak orang yang tahu. Dan bagaimana saya dan teman saya itu membantu wisata Cinta Karya untuk dikenal oleh banyak orang di luar sana melalui iklan. Ini programnya sederhana dan saya dan teman saya juga berharap bahwa hal yang sederhana yang kami lakukan itu bisa mempengaruhi desa secara tidak langsung. Karena kalau misalnya kita berdua membangun desa dalam waktu seminggu itu mustahil lah, Kak. Betul kan? Jadi harus ini harus butuh waktu yang agak panjang gitu. Betul. Saya mau impact dan teman saya lakukan walaupun kecil itu memiliki masa waktu yang panjang. Betul, karena nanti iklan itu kan bisa tersebar. Sebagaimana kamu tahu, kalau misalnya kita upload di Instagram, TikTok dan sosial media lainnya, itu kan sudah lintas batas antar daerah, negara. Paham saya sekarang. Jadi itu relevansinya internasional dan lokalitas ya. Betul. Artinya sekarang itu sudah tanpa batas. Betul, kita sudah tanpa batas. Jadi kita juga harus exposure wisata Cinta Karya ini sudah tanpa batas. Gitu. Apalagi ya wisata kan. Iya. Betul. Harus dikenal oleh banyak orang kan. Karena memang lokalitas justru sebetulnya surga konten wisata kan dimanapun ya. Apalagi saat ini mungkin dari Menteri Pariwisata juga mendorong buat pariwisata. Lanjut. Mungkin saat ini juga Menteri Pariwisata itu telah mendorong wisata-wisata di dalam negeri untuk mendapat exposure. Biar nanti turis mancanegara juga datang ke kita. Dan secara tidak langsung ekonomi naik dan sejahtera masyarakat seperti itu. Ya tadi juga saya sebetulnya pas kita mulai ketemu kaget juga nih anak HI kok main ke desa gitu. Ngapain gitu kan HI itu hubungan internasional. Betul. Tapi kalau udah dijelasin begini terbuka lah cakrawala berpikir saya generasi X oleh generasi Z. Ini namanya kolaborasi dan interaksi. Iya kayak gitu. Teman-teman ini di sini hujan. Jadi kalau ada suara gemuruh sedikit, nah itu anggap saja ilustrasi. Ya kan, barusan juga ada ini ya. Ya ada backsound ya gitu, ada petir. Ini berarti otentik nih, kita lagi ngobrol di desa, di saung gitu ya. Iya. Gitu.
Pengaruh nggak ke sini? Pengaruh nggak ke sini? Nggak kayaknya ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke. Berapa hari di sini? Niatnya kami sekitar 4 hari kurang lebih gitu. 4 hari cukup nggak? Kayaknya Oh, tidak sejujurnya. tidak ya. Karena banyak hal yang menarik yang di Wisata Karya yang belum kami ekspor banyak. Tetapi mungkin karena kesempatan waktu yang belum bisa kami miliki banyak, jadi agak sedikit sulit. Oh ya, tadi aku nanya, gimana pandangan aku setelah 2 hari di sini? Ini yang menarik sih, aku udah jujur kaget gitu. Karena mungkin kalau kita di Jakarta interaksi antar individu itu kan terbatas. Iya. Iya kan? Bahkan di antara tetangga aja itu tuh suka tidak saling kenal. Iya. Apalagi di perumahan dan perkotaan yang benar-benar kehidupannya benar-benar terbatasi oleh sepekat tembok antar warga. Nah, aku di sini 2 hari ngerasa kayak balik ke keluarga kan. Aku benar-benar disambut dengan baik, dengan ramah, lalu juga kita aja aku dan teman aku disuguhkan ikan bakar yang mungkin aku tuh orang asing ke sini ke desa, tapi warga desa menyambut kami dengan tidak membedakan kami seperti itu. Ada kehangatan ya. Betul, hangat sekali. Seperti visi misi dalam wisata Jakarta kalau kita balik ke rumah nenek gitu. Nah ini nyalindung itu kan tagline-nya itu juga kan, berlibur ke rumah nenek. Kira-kira bisa ada ini nggak, bisa ada apa ya? Apa? Terasa nggak suasana itu? Terasa banget. Terasa banget. Karena aku dan teman aku kan saat ini juga stay di rumah nenek, bener-bener di rumah nenek, di warga, warga desa yang sudah lanjut usia. Nah, itu juga kami kayak punya figur nenek kembali ya Kak. Karena kan seperti kita tahu kalau nenek itu hangat, terusnya juga selalu bilang, makan aja makan gitu. Cucu-cucunya terus selalu, gimana di sini, enak nggak, tetangga. Terus selalu disuguhkan kayak, ini sih hal yang menarik. Kita di sini baru 2 hari, tapi kita sudah mendapatkan 2 kali diambil langsung kelapa dari pohonnya kan. Gitu. Iya, itu tuh yang mungkin aku gak pernah dapatkan sebelumnya experience-nya. Ya beda kan kalau kita minum kelapa beli langsung di pinggir jalan kayak gitu dengan langsung memetik di pohonnya kan. Ada pengalaman apa ya, pengalamannya beda kan. Menarik banget karena manisnya beda. Ya oke. Seperti itu. Ya itu dia teman-teman, jadi sebetulnya suasana desa gitu kan, yang tidak melulu pemandangan, di sana juga ada identitas ya. Betul. Ada orang-orang, ada kultur. Nah, ternyata barusan juga ya sederhana sebetulnya menawarkan suasana kan. Iya. Suasana di rumah nenek di Nyalindung ini kan, jadi ya, menarik. Tampaknya wah ini udah ada teman-teman yang harus direspon juga nih kayaknya, tapi berhubung cuaca sedang apa ya, hujan nih, hujannya agak deras banget ya. Deras banget. Pasti ada terdengar lah gitu ya teman-teman. Tampaknya cukup sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Kita mau diskusi sampai malam nih, nanti ada pertemuan juga nanti di kampung satu Indonesia. Kita mau diskusi banyak hal tentang warga ya, empowering itu akan pemberdayaan gitu, atau yang direncanakan sekarang mau lagi seru Kang nanggung. Wah ini siapa nih? Mungkin ada yang mau nanya mungkin. Tapi Kak Tommy. Ya oke lah, nanti kita lanjut lagi ya. Ini hanya tes ini aja, tes drive. Kayak begitu teman-teman. Kalau koneksi sih bagus ya, nggak ada soal. Tapi ini settingnya lagi hujan gini, jadi ada framing di belakang kan begitu ya.
Nanti malam, oke, siap. Nanti malam kita dilanjut. Cukup sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih ya, Kang. Iya, terima kasih Anggi. Tuh kan, sampai lupa nih kita. Anggi, terima kasih waktunya teman-teman, karena juga kangen nih, harus dilanjut karenanya tuh. Mulai banyak respon nih dari Kak Tommy, dari siapa lagi? Wah, ya lagi seru-serunya main ini, tapi ya berhubung cuacanya tidak mendukung nih, jadi nanti dilanjut. Tadi ada petir, Iya. petirnya 2 kali, Iya, gede. gede-gede. Jadi takut inilah ya, khawatir kita rehat dulu sejenak, nanti dilanjut lagi. Jadi kita tunda dulu. Iya. Makasih ya, Kang. Oke, makasih Anggi, makasih Anggun, makasih. Hai. Ya. Salam Rahayu Bagja Walia. Bye bye. Ya. Oke.